Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. 2 hari yang lalu kita sudah menjelaskan 4 golongan kalau nggak salah ya, atau 5 golongan. 5 golongan orang tentang saum yang sudah kita jelaskan secara detail. Orang yang berkewajiban melakukan saum Ramadan adalah orang yang muslim, balik, berakal, mukim, mampu dan selamat dari penghalang. Adapun orang gila, orang kafir, maka dia tidak sah saumnya, wajib dia bersyahadat dulu. Anak kecil tidak wajib saum tapi bagus dilatih saum. Adapun orang gila maka tidak sah saumnya sampai dia itu sembuh dari saumnya dan tidak harus diqadha dan tidak terkena kewajiban saum. Yang keempatnya orang yang sudah pikun, dan yang kelimanya adalah orang yang tidak mampu saum secara permanen. Sekarang kita masuki golongan yang ke-6. Salah satu orang yang punya uzur untuk tidak saum adalah musafir. Musafir bahasa Sundana nyabaknya, pergi keluar kota dengan niat safar. Selama safarnya itu bukan dengan niat supaya dibolehkan berbuka. Adapun kalau dengan niat hanya untuk boleh berbuka, maka berbuka haram baginya dan dia tetap wajib saum. Tak ada keperluan, tak ada alasan dia dari Bandung pergi ke Jakarta supaya terhitung safar dan boleh melakukan berbuka. Lalu dia berbuka langsung balik lagi. Tidak ada alasan apapun selain itu, maka haramlah bagi dia berbuka. Dia wajib saum, ya. Oleh karena itulah maka ketika dia melakukan safar dengan benar-benar ada keperluan, maka dia mukhayyar. Baik safarnya itu jauh ataupun dekat. Baik safarnya itu melelahkan ataupun rileks, santai. Pokoknya secara uraf dia sudah terhitung safar, maka dia mukhayyar. Mukhayyar itu boleh memilih antara apa? Antara berbuka dengan antara saum. Sekalipun umpamanya dia rutin setiap hari safar, baik sebagai pilot pesawat atau sebagai sopir angkutan darat antar kota, antar provinsi, seperti sopir bus atau sopir kereta atau masinis yang menempuh jarak safar seperti umpamanya kereta api yang ke luar kota, bahkan ke luar provinsi gitu ya. Mereka setiap hari begitu, maka dibolehkan bagi mereka untuk saum dan boleh juga bagi mereka untuk berbuka berdasarkan keumuman ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
siapa orang yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti hari-hari tidak saum selama sakit dan safarnya di hari-hari lain. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Antara saum dengan berbuka bagi musafir tidak ada bedanya, mana yang lebih utama. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Anas, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Kami suatu saat safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kami ada yang saum, sebagian ada yang tidak. Orang yang saum tidak mencela orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang saum. Hadis itu Bukhari dan Muslim sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Para sahabat memandang siapa orang yang kuat saum tanpa ada keluhan ketika safar, maka lalu dia saum, maka itu baik untuknya. Dan siapa orang yang merasa dirinya ada kelemahan secara fisik, lalu dia tidak saum, maka hal itu pun baik untuknya selama safar. Tidak saumnya karena ada safarnya, ya. Sebuah hadis yang diterima dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Berkata Hamzah, ya Rasulullah, inni sahibu dhuhrin u'alijuhu usafiru alaih wa innahu rubbama sadafani hadha syahr, yakni Ramadan, wa ana ajidu quwwah wa ana syabun fajidu bi anna sawma ya Rasulullah ahwanu alayya min an uakhira fayakunu dainan alayya afa asumu ya Rasulullah a'zamu li ajri am aftara qal ayyu dhalika syi'ta ya Hamzah. Kata Hamzah, wahai Rasulullah, aku ini orang yang kuat, tapi aku orang yang sering safar. Ya, sering safar. Kadang-kadang selama safarku, aku ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Aku memiliki kekuatan. Aku masih muda. Lalu aku melihat saum itu lebih enteng bagiku daripada aku berbuka untuk diqadha, sehingga menjadi hutang bagiku. Apakah kalau aku saum, wahai Rasulullah, lebih besar pahalanya atau lebih baik berbuka? Apa kata Nabi SAW? Ayyu dzalika syi'ta ya Hamzah. Mana saja yang lebih kamu kehendaki ya Hamzah. Ya. Jadi di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa antara yang saum dengan yang berbuka ketika safar, maka tidak ada bedanya mana yang lebih utama. Akan tetapi seperti umpamanya seorang sopir angkutan antar kota atau bahkan antar provinsi, ketika dia melakukan saum di bulan Ramadan ketika safar dalam musim panas umpamanya. Kebetulan di kita Maya tidak ada musim panas, yang ada hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan kedua musim ini nyaris tidak ada bedanya dari aspek apapun. Tapi di negara-negara yang mengalami musim panas dan musim dingin, itu berbeda banget. Musim panas lebih panjang siangnya daripada musim dingin. Musim dingin lebih pendek siangnya daripada musim panas, ya. Dan udara juga sejuk. Kalau musim panas sangat panas dan sangat haus, ya. Kalau di musim panas umpamanya
dia nyupir. Benar nyupir kendaraan, bukan nyuci piring. Dari antar kota bahkan antar provinsi, lalu sangat berat bagi dia. Mungkin sakit, mungkin mabuk, sehingga tidak bisa menunaikan tugasnya. Maka lebih utama bagi dia tidak saum dan mengakhirkan mengqadha saum di musim dingin. Nanti aja akan diqadha di musim dingin. Pertama, udaranya tidak panas dan tidak mudah haus, tidak mudah lemas, tidak mudah lapar. Yang kedua, siangnya lebih pendek daripada malamnya. Maka lebih afdal bagi dia untuk melakukan berbuka di Ramadan dan di qadha nanti. Walhasil ya, kalau memang saum amat sangat berat baginya, maka berbuka lebih baik dan nanti di qadha. Tapi kalau umpamanya saum tidak menimbulkan apa-apa, tidak menimbulkan madarat, maka saum lebih baik daripada berbuka. Tapi kalau umpamanya sama, mau saum mau tidak ya, tidak ada bedanya, maka lebih utama saum. Karena mendahulukan, menyegerakan amal soleh itu lebih utama daripada mengakhirkannya. Sebagaimana sabda apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an. Kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi SAW fi Ramadan fi harin syadidin. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sih min shiddatil har. Wa ma finna sa'imun illa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi hina balaghahu annahum syaqqa alaihim isyam. Kata Abu Darda, kami keluar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan di hari yang sangat panas, di musim panas. Sampai-sampai masing-masing kami itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, menutupi kepala saking panasnya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang saum, kecuali Rasul SAW dan Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi SAW berbuka sebelum maghrib. Berbuka di siang harinya membatalkan saumnya karena toleran kepada para sahabatnya ketika sampai berita kepada beliau bahwa saum bagi mereka saat itu amat sangat berat. Hadis lain dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Fasama hatta balagha qara'il ghamim. Fasama an-nas ma'ahu. Faqila lahu, inna an-nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Wa annahum yanzuruna fima fa'alt. Fada'a biqadhin min ma' ba'dal asar. Fashariba wan nasu yanzuruna ilaih. Kata Jabir, Nabi SAW keluar menuju Mekah dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Ketika sampai di suatu tempat namanya Qara'ul Ghamim, orang-orang pun melakukan saum bersama Nabi SAW. Ada yang melaporkan bahwa manusia merasa berat dengan saum, tapi mereka melihat apa yang engkau lakukan. Karena Nabi saum, para sahabat saum. Maka Nabi SAW meminta segelas air. Dan itu dilakukan ba'dal asar. Kemudian beliau minum dan orang-orang pun melihat beliau minum, lalu mereka pun minum bersama-sama. Dan ini menunjukkan ketika safar lalu saum itu terasa berat, maka Nabi SAW sengaja membatalkan saumnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW suatu saat berjalan keluar dari Mekah, dari Madinah dalam keadaan panas dan manusia saum waktu itu di musim panas
dalam keadaan berjalan kaki. Nabi SAW menunggang bulghahnya, menunggang bagalnya. Bagal itu perkawinan, hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, Nabi SAW berkendaraan, manusia berjalan. Berkatalah Nabi SAW, itu dalam keadaan saum Ramadan, musim panas, kemudian mereka berjalan kaki. Ishrabu ayyuhan nas, minumlah kalian wahai manusia. Fa'abau, mereka tidak mau minum. Karena melihat Nabi SAW tidak minum. Nabi tetap saum, mereka tidak mau membatalkan saumnya. Faqal inni lastu mithlakum inni aisarakum inni raqib. Kata Nabi SAW, aku tidak sama dengan kalian. Aku lebih mudah dibanding kalian karena aku berkendaraan. Kalian berjalan kaki. Fa'abau. Tapi mereka tetap tidak mau berbuka, tidak mau minum. Fathana Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhidahu fanazala fashariba wa shariban nas. Wa makana yuridu ayyashrab sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari kendaraannya, dari kudanya. Lalu beliau minum. Melihat begitu orang-orang pun kemudian minum. Padahal sebenarnya Nabi SAW tidak mau minum. Ya, ini menunjukkan dalam keadaan safar, ya, kemudian terasa berat maka lebih utama untuk membatalkan saumnya. Apabila safar berat saum, maka lebih utama membatalkan ketika safar. Dan ini tuntunan bahkan perintah penekanan dari Nabi SAW. Kalau dengan safarnya saum itu terasa berat. Lalu kewajiban atau misi utama dengan safarnya itu tidak bisa dilakukan karena saum. Maka membatalkannya lebih utama. Dan melanjutkan saum adalah maksiat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Jabir, anna Nabi alaihi salatu wassalam lamma aftara hina syaqqa as-sawmu 'ala an-nas qila lahu inna ba'dhan nas qad sham. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulaikal usat. Hadis Jabir tadi yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, lalu ada sebagian orang yang masih saum. Nabi berbuka, para sahabat juga berbuka. Ada orang-orang yang tetap saum karena sayang kepada saumnya, mempertahankan saumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Ulaikal usat. Mereka itu ahli maksiat. Saumnya menjadi maksiat. Karena apa? Karena tidak mencontoh Nabi SAW. Beliau berbuka dan menyuruh orang-orang berbuka, tapi ini ada orang yang tidak berbuka. Oleh Nabi dicap sebagai maksiat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir, Nabi SAW kana fi safarin fara'a zahaman wa rajulan qad dhalala alaih. Faqala ma hadha? Qalu sha'im. Faqala laisa minal birri asyamu fis safar. Suatu saat Nabi SAW ketika safar melihat ada zahama dan seorang laki-laki kelihatan lemes dalam keadaan safar. Maka oleh Nabi ditanya, kenapa orang ini? Para sahabat menjawab, dia saum. Lalu beliau menyatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan melakukan saum ketika safar. Maksudnya kalau safar ini terasa berat bagi dia, ya. Berdasarkan hal itulah maka sekali lagi ada 3 kondisi orang yang safar. Pertama, kalau safarnya enteng dan ringan, tidak memberatkan baginya, maka lebih utama saum,
bagi dia walaupun boleh berbuka. Tapi saum lebih utama karena melakukan saum dengan kondisi tidak berat walaupun safar itu berarti menyegerakan melakukan amal soleh. Dan itu lebih utama daripada menundanya. Kedua, kalau antara saum dan safar itu atau antara saum dan berbuka itu sama dalam hal beratnya, sekarang sekian, nanti waktu diqadha juga sekian juga kondisinya, demikian juga kondisinya, sama lah ya, mau safar, mau saum, mau tidak sama, maka lebih utama juga saum. Tapi kalau umpamanya safar ini menyebabkan umpamanya berat untuk melakukan saum, bahkan menimbulkan madarat, mungkin sakit atau minimalnya menghambat tujuan utama dari safarnya, maka lebih utama berbuka dan kemudian nanti diqadha di hari-hari lain di luar Ramadan. Ya, ini beberapa keterangan tentang safar. Sehingga safar menjadi uzur bagi seorang muslim untuk tidak melakukan saum. Inilah golongan yang ke-6. Sekarang kita masuki golongan yang ke-7. Salah satu uzur tidak bolehnya, tidak wajibnya saum adalah sakit. Sakit yang masih sangat memungkinkan sembuh. Kalau tidak memungkinkan sembuh, seperti yang sudah kita bahas, sakitnya permanen, maka dia tidak saum dan membayar fidyah. Nah, sekarang sakit tapi masih memungkinkan sembuh, maka ini termasuk salah satu uzur bolehnya berbuka. Tapi sakit ini ada 3 jenis atau 3 keadaan orang yang sakit. Yang pertama, alla yasyuqqa alaihi saum wa la yadhurruh. Sakit yang tidak berefek kepada saum. Tidak berat di bawah saum dan tidak membahayakan dengan di bawah saum. Tidak membahayakan kesehatan apalagi nyawanya ya. Tidak ada efek, tidak ada hubungan antara saum dengan sakitnya, maka dia itu wajib saum. Li'annahu laisa lahu udhrun yubihul fitr. Karena apa? Karena dia tidak memiliki uzur untuk membolehkan berbuka. Umpamanya sakitnya itu penyakit kulit, borok, bisul, gitu ya, panu, kutil, roromben gitu ya, atau sekedar sedikit pilek batuk yang apabila di bawah saum tidak masalah, tidak memperparah, tidak mengancam nyawanya ya. Sakit-sakit yang tidak ada hubungannya dengan saum, yang tidak ada efeknya di bawah saum, tidak pengaruh kepada penyakitnya, maka wajib bagi dia melakukan saum karena dia tidak memiliki uzur untuk berbuka. Ini yang pertama. Golongan kedua, ayyasyuqqa alaihi saum wa la yadhurruh fayuftir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kedua, sakit yang bila di bawah saum berat walaupun tidak memadaratkan, tidak membahayakan dan tidak mengancam jiwanya, tapi berat, maka lebih baik dia berbuka. Berdasarkan sabda firman Allah, wa man kana maridan aw ala safar, siapa orang yang sakit atau sedang safar, silakan berbuka. Tapi hendaklah dia mengganti di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan makruh baginya saum kalau ada masyaqqah dan ada madharrah. Kalau ada masyaqqah itu ada unsur penderitaannya. Dan bahkan apalagi ada madharat maka dimakruhkan saum.
Karena apa? Karena dia keluar dari rukhsah Allah Subhanahu wa taala dan memadaratkan kepada diri sendiri. Dalam salah satu hadis berkata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta apabila rukhsahnya itu diambil, dilaksanakan. Sebagaimana Allah benci kalau orang berbuat durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar kebencian Allah kepada orang yang bermaksiat berbanding lurus atau sama dengan kadar kecintaan Allah kepada orang-orang yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya menukil satu hadis, satu riwayat yang menyatakan man lam ya'khudh rukhsatan minallah fa 'alaihi minal itsam mithla jabalil Uhud. Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, dispensasi atau keringan dari Allah, maka dia telah melakukan dosa sebesar gunung Uhud. Jadi lebih utama dia berbuka. Saumnya adalah makruh. Kalau umpamanya dia saumnya ada masyaqqah dengan sakitnya. Masyaqqah itu tadi berat dan lebih menderita. Walaupun tidak memadaratkan kepada dirinya. Sekarang kondisi yang ketiga, ayyadurrahu saum. Kalau di bawah saum madarat, sakitnya tambah parah, bahkan terancam jiwanya. Maka wajib bagi dia berbuka. Tidak boleh dia melakukan saum ketika itu. Kalau diyakini menurut analisa ahlinya, yaitu ahli kesehatan seperti dokter, ya. Kalau di bawah saum ini bisa tambah parah, bahkan nyawanya terancam. Berarti dengan saum bunuh diri ini tidak boleh. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Karena sungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Dalam surah Al-Baqarah 195 Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, bersabda Rasul SAW, inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Tubuh kita itu memiliki hak atas diri kita, dalam arti kita berkewajiban memperhatikan kemaslahatan tubuh kita. Kalau tubuh kita ada penyakit lalu di bawah saum bisa bertambah parah, berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita terhadap tubuh kita sendiri. Dan tubuh kita memiliki hak atas diri kita untuk ditunaikan. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan innal nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Ya. Berdasarkan hal itulah berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang qawi kata Imam An-Nawawi. Kata beliau, lahu turuqun yuqawi ba'duha ba'du. Hadis ini memiliki beberapa jalan, beberapa sanad yang saling menguatkan satu sama lain. Nabi SAW menyatakan la dharara wa la dhirara. Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan. Mana hadis ini salah satunya tidak boleh memberi madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi madarat kepada orang lain. Maka memadaratkan diri sendiri haram hukumnya sebagaimana memberi madarat kepada orang lain. La dharara wa la dhirara. Tidak boleh memadaratkan orang lain dan tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Apa saja yang diyakini bisa memberikan madarat kepada diri sendiri maka haram. Dengan pertimbangan itulah mabuk diharamkan.
Karena memadaratkan kepada diri sini, ada banyak hal yang rusak, organ tubuh yang rusak dengan mabuk. Ya, judi diharamkan karena secara kejiwaan itu juga merusak mental kita, perasaan kita, otak kita. Ya, dengan pertimbangan itu semua yang memadaratkan kepada diri sendiri diharamkan. Seperti merokok itu dipastikan memberi madarat kepada diri sendiri. Sampai pemerintah begitu tegas dulu menyatakan merokok bisa menimbulkan penyakit ini. Semua penyakit mengerikan. Kanker, penyakit jantung, impotensi, dan seterusnya. Ya, sekarang lebih tegas lagi, merokok membunuhmu. Ya, karena memang secara medis terbukti juga dari pengalaman, hasil survei kepada para perokok gitu ya, itu jelas-jelas memadaratkan. Maka terkena hadis la dharara wa la dirara. Terkena ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ya. Oleh karena itulah maka ketika seseorang sedang sakit, apapun jenis sakitnya, lalu tambah parah ketika di bawah saum, atau bahkan bisa mengancam nyawanya, maka saum menjadi haram baginya. Dan wajib berbuka bagi dirinya, tapi nanti ketika sembuh wajib untuk diqadha, dibayar ya di hari-hari yang lainnya. Itulah 3 keadaan orang yang sakit. Jadi tidak semua jenis sakit boleh untuk berbuka. Kalau sakitnya tidak ada hubungannya dengan saumnya, tidak terpengaruh oleh saumnya, maka tidak menjadi uzur untuk berbuka ya, wajib dia berbuka. Adapun kalau menimbulkan rasa berat, masyaqqah, penderitaan, maka lebih utama berbuka. Adapun kalau di bawah saum madarat terhadap penyakitnya, bisa terancam nyawanya, maka haram baginya saum dan wajib baginya berbuka. Nah, pagi ini hanya membahas 2 poin saja, yaitu safar dan sakit. Ya, mudah-mudahan pertanyaan hanya berkisar tentang hal itu. Jangan dulu bertanya tentang haid, tentang nifas, tentang menyusui, tentang hamil. Sebab nanti akan ada pembahasan besok yang lebih detail dan rinci, serta bagaimana cara menggantinya. Apakah harus qadha ataukah harus fidyah? Nanti akan diterangkan esok insya Allah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu pertanyaan dengan peserta dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian materi kajiannya yang sangat jelas dan gamblang. Saya pikir mudah dimengerti bagi kita. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan, kami buka line telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Ustaz mau nanya, Ustaz. Iya. Puasa yang sudah lama ditinggalkan dahulunya itu gimana caranya menggantinya, Ustaz? Karena apa ditinggalkan? Ada uzur atau hanya lemah iman aja? Lemah iman aja, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Faiz di Bandung, barakallahu fiik. Kita sudah menjelaskan tentang fidyah dan qadha secara sepintas ya. Itu semua bagi orang yang tidak saum dengan alasan yang berbeda, tapi dua-duanya uzur, ada uzur ya. Yang diqadha uzurnya safar dan saum. Safar dan saum, safar dan sakit ya. Kemudian yang fidyah adalah orang yang saum berat, tidak safar, tidak sakit tapi berat ya. Seperti umpamanya manula ya, termasuk nanti akan dibahas yang menyusui dengan yang hamil, termasuk yang kuli gitu ya, kuli berat yang apabila dibawa saum dia nggak bisa kerja, akhirnya tidak bisa menafkahi anak dan istri, yang seperti itu. Jadi semuanya ada uzur
baru diqadha atau bayar fidyah, tergantung jenis uzurnya. Nah sekarang orang sengaja meninggalkan saum, bukan karena uzur, tidak sakit, tidak safar, tidak berat, hanya hawa nafsu saja, ya, hanya lemah iman saja, maka yang begitu mah tidak bisa diqadha, tidak bisa dibayar dengan fidyah, ya. Apa yang harus dia lakukan? Wajib dia bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat, dengan taubatan nasuha. Satu saum yang ditinggalkan tanpa uzur tidak bisa diganti walaupun saum sepanjang tahun seumur hidup. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sudah bertobat. Ya, bertobat dengan taubatan nasuha. Pertama dia berhenti dari meninggalkan saum, artinya saum terus. Yang kedua, dia wajib untuk memiliki penyesalan yang besar. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali, ya. Nah, segera lakukan sebelum sakarat, segera lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan perbanyak amal ibadah yang wajib, yang sunnah lakukan, dan yang haram, yang makruh dijauhi sejauh-jauhnya. Hanya itu yang bisa memperbaiki atau menghapus dosa yang lalu, saum yang ditinggalkan, ya. Jadi demikian Pak Abu Faiz, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami undang antum semua untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, sudah ada penelpon, kita angkat. Halo. Silakan Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Nuron Pak, di Ciamplas. Silakan. Silakan Pak, jangan didengar di radio, di telepon saja. Di radio ada di. Ya Ustaz, gimana ini? Saya mau nanyakan tentang zakat. Silakan. Apakah haul itu harus mengendap dulu selama 1 tahun? Terus bagaimana kalau seperti ini? Saya mulai sebuah usaha dari Ramadan kemarin. Ketika selama bulan Ramadan sampai bulan Syawal, saya mendapatkan keuntungan dari usaha itu. Tetapi di akhir bulan Syawal, uang dari keuntungan itu saya belikan sesuatu barang. Terus saya mendapatkan keuntungan lagi bulan berikutnya dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Ramadan sekarang, saya mendapat keuntungan dari usaha itu. Ya. Ya berarti haulnya itu dihitung dari bulan Ramadan atau dari bulan Zulqa'dah itu, karena waktu bulan Syawal si uang dari keuntungan itu habis. Terus ini Ustadz, apakah barang dari hasil produksi dan bahan untuk membuat produksi itu juga harus kena zakatnya, harus dibayar zakatnya gitu Ustadz? Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa? Siapa? Nuron siapa? Iya, Nuron di Cihamplas Cililin apa Ya. Cihamplas Bandung ya? Kayaknya. Iya, barakallahu fiik. Siapa Nuron ini melakukan usaha produksi suatu barang kemudian dijual. Ada banyak keuntungan ya. Berarti jual beli barang ya, sekaligus produksi. Maka ada 2 syarat orang itu terkena kewajiban zakat. Syarat pertama adalah haul. Haul itu maknanya 1 tahun. Makna haul adalah wahala alaihil haul. Dan sudah berlaku baginya 1 tahun. Sudah berlangsung waktu bagi dia usahanya 1 tahun. Haul itu artinya 1 tahun. Yang kedua sampai pada nisab. Nisabnya itu sekitar 83 gram emas. Senilai dengan itu. Kalau emas sekarang umpamanya 500.000 atau lebih gitu ya. Anggap sajalah 500.000 kali 83. Ya sekitar 42,5 gram, 42,5 juta gitu, 43 juta gitu. Nah, sekarang gini, kalau dimulai dari Ramadan tahun lalu, Ramadan sekarang berarti sudah 1 tahun, ya. Coba lihat uang yang ada plus barang yang dijual belikan, yang kita sebut dengan omset. Adapun aset itu benda-benda yang memang dipergunakan
Bukan untuk dijual belikan seperti tokonya atau rukonya atau mobil transportasi barang, ngangkut-ngangkut barang gitu ya. Atau etalase, lemari seperti itu. Atau mesin, kalau ada mesin untuk memproduksi barang. Itu mah aset. Aset tidak dihitung karena dipakai terus ya. Ini omset yang diputar. Barang yang ada dihitung berapa, uang yang ada dihitung berapa ketika sudah 1 tahun. Uang itu uang hasil usaha itu ya, yang masih ada baik yang tersimpan sisa-sisa yang lalu ataupun uang yang baru masuk sekarang. Itu di jumlah jamleh total berapa, kemudian harga barang atau omset yang dijual belikan berapa. Kalau mencapai 43 juta harga nilai total, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, walaupun kemarin bulan Syawal sudah dapat untung tapi dibelanjakan lagi, mungkin belanja barang lagi, bahan lagi atau mesin untuk memproduksi karena produksinya lebih besar, karena pemasaran atau pemesanan lebih meningkat, akhirnya beli lagi. Maka aset tidak dihitung. Yang dihitung apa? Omset. Termasuk apa yang sudah kita makan dari hasil usaha itu untuk menafkahi anak keluarga, untuk membayar gaji karyawan dan seterusnya, itu tidak dihitung karena itu termasuk pengeluaran. Ya, pengeluaran atau dana operasional perusahaan yang kita kelola. Ya, nah jadi setelah berlalu 1 tahun, uang yang ada dari hasil usaha termasuk tabungan dari hasil usaha itu plus omset. Omset itu barang yang dijual belikan. Hitung, maka kalau mencapai senilai 83 gram emas, wajib dikeluarkan 2,5% dari nilai total tersebut ya. Jadi nggak perlu dipusingkan dengan bagaimana dengan uang masuk Syawal yang lalu, Dzulqa'dah yang lalu, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu nggak perlu. Jadi lalu lintas keluar masuk uang yang sudah dulu udah. Itu mah sudah dipakai untuk dana operasional ya. Baik untuk gaji karyawan, dimakan sehari-hari, termasuk beli alat-alat yang memang dibutuhkan, nggak dihitung. Sudah hitung mah sekarang uang yang ada berapa, nilai omset yang ada berapa. Kalau masih sudah mencapai nisab, keluarkan. Kalau ternyata nilai total hanya baru 40 juta, berarti belum sampai nisab, nggak wajib zakat ya. Jadi hanya 2 syarat orang terkena kewajiban zakat. Pertama, sudah sampai nisab. Yang kedua, sudah berlalu 1 tahun. Salah satu di antara 2 syarat ini belum terpenuhi, tidak wajib zakat. Ya, contoh umpamanya ada orang warungnya warung kecil-kecilan. Ya, ada untung setiap hari mungkin 100.000, 200.000 untungnya ya sehari. Nah, tapi kan dimakan oleh resiko dia. Ya, nah apakah wajib zakat setelah 1 tahun? Lihat, kalau setelah 1 tahun dihitung jumlah barang dagangan berapa total dan uang hasil keuntungan dagangan yang ditabung dengan yang ada berapa, jumlah jamleh. Kalau ternyata hanya 15 juta, 20 juta total, nggak wajib zakat ya. Kalau ternyata mencapai 43 juta atau lebih, maka keluarkan zakatnya 2,5% ya. Kalau enggak, maka tidak terkena kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu lagi penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Kan kalau kita safar ada diberikan. Halo Pak, siapa di mana? Oh, Afwan. Ana dengan Agus di Bandung, Ustaz. Silakan Agus. Kan kalau kita safar kita diberikan keringanan untuk tidak melakukan sahur. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya kebetulan Ana memang sering safar. Nah, kebetulan Ana berangkat hari Kamis, Ustaz. Kemudian hari Jumat Ana tinggal di daerah tersebut karena memang sudah termasuk safar. Nah, apakah Ana melakukan sholat Jumat karena memang dekat lokasi Ana tinggal itu ada masjid itu, Ustaz? Atau apakah Ana melakukan sholat duhur dengan cara di qashar seperti itu, Ustaz? Ya.
Ya, syukran atas jawabannya, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agus di Bandung, barakallahu fiik. Safar tapi tidak berkaitan dengan saum, tapi berkaitan dengan sholat, baik fardu ataupun jum'ah. Apa sebaiknya di jamaah qashar sendirian atau berjamaah di masjid? Kalau ada jumatan, apa sebaiknya jumatan atau tidak? Iya. Pertama, kalau kita umpamanya ke Jakarta dari Bandung, tinggal selama seminggu di sana. Selama di sana safar, ya safar. Ya. Nah, kemudian bagaimana sholatnya? Pertama, kalau ada masjid ya rutin di dekat tempat tinggal kita di sana dan didirikan sholat jamaah, maka lebih utama untuk sholat secara berjamaah dengan imam di masjid itu. Otomatis mukim, otomatis 4 rakaat. Karena bermakmum kepada yang mukim yang 4 rakaat. Ya, tidak boleh umpamanya imam 4 rakaat, kita dikosor 2 rakaat, tidak boleh. Karena tidak mengikuti imam kalau begitu ya. Maka kejarlah sholat berjamaah. Karena kewajiban sholat berjamaah lebih kuat daripada hukum qashar bagi orang yang safar ya, kejar jamaahnya. Kecuali kalau ketika kita baik kos atau di hotel atau di tempat kawan saudara atau asrama mes kantor, ada masjid di dekat tapi kan setiap hari kita mobile, kita muter-muter ke sana kemari. Jadi pas waktu sholat kita tidak sedang berada di dekat masjid posisinya ya, mungkin masih di jalan, sehingga kita sholat sendirian. Karena kondisi ketika melakukan tugas itu, maka lebih utama di qashar. Karena rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Kalau kalian sedang bepergian di muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqashar salat-salat kalian. Ya, jadi lebih utama untuk mengqashar. Ya. Boleh jama kalau memang nanti asar itu diduga kuat, apalagi dipastikan belum sampai ke rumah dekat masjid dan tidak bisa sholat di masjid, silakan dijama di qashar sendirian ya. Itu kalau sholat fardu. Nah, sekarang Jumatan bagaimana? Sama Jumatan juga. Kalau pas sholat Jumat itu kita ada di dekat masjid, maka boleh bergabung dan lebih utama mengejar jamaahnya ya, mengejar sholat berjamaahnya. Kecuali kalau tidak ada masjid, maka musafir tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat sendirian. Maksudnya walaupun musafirnya banyak, ada 20 orang, tapi nggak ada masjid, udah aja kita dirikan sholat Jumat sesama musafir. Maka tidak boleh, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat Jumat ketika safar. Kecuali kalau sekali lagi di sana ada masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, maka boleh kita bergabung dan lebih utama bergabung untuk mengejar keutamaan sholat berjamaahnya. Akan tapi boleh nggak orang musafir menjadi imam dan khatib? Kalau Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i menyatakan tidak boleh musafir itu menjadi imam, tidak boleh menjadi khatib, ya. Dan tidak, karena dia bukan orang yang berkewajiban menyelenggarakan sholat Jumat. Dia harus menjadi makmum. Ya. Jadi kalau ketika Jumat kita ada, karena orang-orang juga sedang sholat Jumat, kita tidak bisa beraktivitas, ya kita Jumatan lebih baik. Otomatis tidak dikosor, karena Jumatan nggak bisa dikosor ya. Kecuali kalau pas Jumatan kita masih di jalan, ya tidak ada masjid, maka sholat zuhurlah 2 rakaat dikosor karena kita musafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kalau berkaitan dengan saum bagaimana Ustaz? Saum Iya. kan tadi sudah dibahas. Kalau safar tersebut, di Jakarta nih, kita kan tahu macetnya gimana, hausnya gimana. Kalau di bawah saum, madarat ya, lemas, sakit ya, tidak bisa menunaikan tugas dengan safarnya, maka lebih utama berbuka. Tapi kalau tidak berpengaruh, asma kuat, mau saum mau tidak, nggak ada urusan, maka lebih utama untuk tetap saum.
Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Fajri di Ciwastra. Yang pertama Ustaz, apakah supir angkot dan ojek online itu udah termasuk safar yang boleh berbuka di siang hari? Terus yang kedua, tadi sholat subuh imam membacakan doa kunut yang bunyinya ada minta perlindungan dan dijauhkan dari bala dan musibah. Apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pertama, supir angkot dan ojol. Kalau angkot kan di dalam kota ya, tidak keluar kota, jadi tidak safar. Walaupun seharian kukurilingan ya. Kalau di Bandung umpamanya jurusan Cicahem, Kebon Kalapa, Dago, Ledeng, Ciroyom, paling gitu. Itu masih di dalam kota. Dan tidak termasuk safar ya, walaupun seharian. Tisuk jedur nepikeun ka sore jeder dug hulu pet nyawa suku dijen hulu dijen suku, itu masih di dalam kota dan tidak termasuk safar sehingga tidak memperoleh keringanan ya. Paling kalau mau gitu sama hukumnya dengan kuli-kuli kasar. Yang di terminal, di pelabuhan, yang seperti itu, ya di pasar yang harus ngangkut barang-barang yang berat-berat. Kalau saum lemes, tidak bisa ngangkut barang sehingga tidak bisa dapat uang, tidak bisa menafkahi anak istri. Paling begitu. Sama dengan begitu. Karena angkot itu kesana kemari nyupir gitu ya, haus, teriak-teriak, ledang-ledang, dago-dago, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu haus, kemudian kalau umpamanya tidak buka madarat bisa sakit, kalau sakit nggak bisa kerja lagi, kalau dipastikan atau diduga kuat akan begitu maka boleh berbuka ya, boleh berbuka, tapi nanti diqadha ketika sedang memungkinkan untuk mengqadhanya. Tapi kalau tidak maka tidak menjadi uzur untuk tidak saum ya. Ojol juga sama begitu. Terus yang kedua tadi subuh imam kunut tapi dalam doa kunutnya meminta perlindungan dari bala. Setelah membaca doa pokok kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Terus ada tambahan dengan tambahan Allahumma rfa' hadzal bala anna Allahumma rfa' anna hadzal bala. Ya Allah angkatlah bala ini dari kehidupan kita. Apa boleh? Bagus, bukan boleh ya. Dibolehkan untuk meminta apapun yang baik untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita, untuk kemaslahatan pribadi kita ataupun umumnya kaum muslimin, dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi ke pesan singkat yang datang dari Emma di Bandung. Ustadz, apabila kita meninggalkan saum sebulan penuh karena kan sakit meningitis dan alhamdulillah pada tahun ini sudah sembuh, apakah untuk menggantinya hanya fidyah saja atau hanya dengan qadha juga? Kalau sakit itu masih memungkinkan sembuh maka wajib qadha dan bukan fidyah. Atau dua-duanya ya, double fidyah ongkoh, qadha ongkoh ya. Enggak, hanya salah satu. Tidak ada satu uzur yang menyebabkan didenda dua-duanya ya qadha ya fidyah, enggak ada. Kalau enggak fidyah ya qadha, kalau enggak qadha ya fidyah, tergantung jenis uzurnya ya. Kalau sakit meningitis dan bisa sembuh dan ternyata alhamdulillah sekarang sembuh, semoga tidak kambuh-kambuh lagi, maka wajib qadha. Sekalipun mengqadhanya terseling dengan Ramadan lagi ya, karena sembuhnya baru kemarin tuh. Sekarang masih masa recovery tapi Ramadannya alhamdulillah sudah bisa sembuh. Yang Ramadan kemarin belum dibayar, nanti boleh bayar setelah Ramadan sekarang berlalu ya. Tidak apa-apa dan tidak ada bunga di dalam membayar hutang saum. Karena terselang 1 tahun jadi 2 kali lipat, enggak ya, tetap aja sekian. Allah menyatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, hendaklah diganti di hari-hari lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan tanpa ada tambahan ya. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Barakallahu fikum, Ustaz. Wafika barakallah. Siapa di mana Pak? Didin di Cimahi, Ustaz. Didin. Orang dalam Ustaz. itu ini. Terus Din. Saya diberi uang untuk berbuka puasa atau iftar oleh seseorang. Kemudian saya belikan kurma untuk buka puasa. Kemudian kalau saya makan kurma itu setelah salat taraweh, apakah tidak apa-apa Ustaz? Apakah masih termasuk ke dalam waktu iftar? Atau waktu iftar itu pas awal-awal azan maghrib saja, agar uangnya sesuai amanah gitu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakallahu khaira. Didin di Cimahi. Barakallahu fiik. Iya, kalau umpamanya kita membagikan iftar kepada orang yang saum, berupa makanan 1 box atau kurma. Begitu sampai ya, kapanpun dimakan oleh orangnya, kita sudah dapat pahala sesuai dengan niat dan usaha kita, ikhtiar kita. Adapun oleh orang itu dimakannya kapan, yang jelas kita niatkan untuk iftar itu. Oleh orang itu dimakannya baik ketika pas berbuka atau ini mah sudah direncanakan makan kolak dulu ya. Jadi kenyang, nanti saja nasi box ini atau bungkus ini dimakannya nanti ba'da tarawih. Terserah dia. Yang jelas sudah sampai amanah kita atau niat baik kita untuk berbuka mereka dan sudah diterima ya, maka pahalanya tetap sesuai dengan apa yang kita niatkan, sesuai dengan apa yang kita usahakan. Adapun sudah sampai kepada yang bersangkutan mau dipakai untuk sahur nanti ya, kita niatnya untuk berbuka, tapi ternyata dia punya menu yang sudah direncanakan sejak siangnya. Pokoknya buka ini dan sudah bikin sudah jadi, ternyata kita kasih. Ternyata oleh dia dimakannya untuk sahur nanti, ini untuk sahur saja. Atau bukan iftar tapi sahur. Nggak masalah. Itu bukan urusan kita lagi. Urusan kita hanya memberi sesuai dengan niat dan usaha kita. Nggak masalah ya. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Ada? Silakan yang telepon. Belum. Kalau belum ke pesan singkat dulu Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak Edi di Cimahi. Dulu semasa hidupnya ayahnya karena sakit stroke tidak saum 3 tahun berturut-turut. Nah, apakah qada saumnya itu wajib dilakukan oleh anak-anaknya Ustadz? Iya, barakallahu fiik. Nanti ini akan kita bahas juga ya. Kalau ada orang punya hutang saum karena sakit tidak bisa saum sampai meninggal. Ya, sebulan penuh atau berapa hari. Dan dia punya hutang saum. Maka wajib dibayar dengan fidyah. Bukan diqadhakan oleh anak-anaknya. Nanti kita akan bacakan riwayatnya. Kecuali yang wajib diqadhakan itu hadis riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, wajib dibayar saumnya ini oleh walinya. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi maksudnya adalah hutang saum nazar. Bukan hutang saum Ramadan. Kalau nazar tidak bisa dibayar dengan fidyah, tapi harus disaumkan oleh para walinya ya. Insyaallah dalil tentang hal itu nanti kita akan kupas. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat nih Pak Dudung, mesti putus. Ustaz Damang. Alhamdulillah. Ini Ustaz, apakah ada batasan jarak musafir boleh buka? Misalnya 1 kilo, 2 kilo sudah boleh buka. Dapat disimak Ustaz yang dimaksud? Iya, dapat Pak Dudung. Mohon maaf, atur suhun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah mulus. Tidak terputus di jalan. Ya Pak Dudung, barakallahu fiik. Ini bukan Dudung orang Selasau, tapi orang Cibaber Cimahi ya. Pernah ke sini tapi berkunjung ke rumah saya.
Perjalanan Batasan safar ya. Batasan safar berapa kilo? Iya, ulama ikhtilaf ya. Ada yang menyatakan sehari semalam, ada yang menyatakan 80 kilo dan seterusnya. Tapi yang jelas tidak ada keterangan yang tegas di Quran Sunnah tentang batasan safar. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Quran dan Sunnah kembalikan itu kepada urf. Urf itu artinya kesepakatan, kebiasaan di antara kita. Ya, seperti memuliakan tamu. Wajib kita muliakan tamu. Gimana caranya? Tidak dirinci oleh Quran Sunnah. Kembalikan kepada kebiasaan kita. Dan kebiasaan setiap daerah kan berbeda ya. Maka lakukan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Urf. Ya, pokoknya tamu itu merasa dimuliakan dengan cara itu, lakukan. Ya, termasuk safar. Tidak ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Malah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan, karena Rasul SAW idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rakaatain. Nabi SAW itu kalau beliau keluar safar sejarak 3 mil itu sekitar 5 kilo lebih, 5,4 kilo gitu, maka beliau sudah dikosor 2 rakaat. Maksudnya secara uruf itu sudah mencapai safar, keluar dari kota, batas kota tempat beliau tinggal. Beliau tinggal di kota Madinah ya. Ada batas kotanya, ada. Nah begitu keluar walaupun hanya 3 kilo dari batas kota tersebut menuju suatu tempat yang akan beliau tuju dan sudah berniat safar, maka itu sudah dikosor 2 rakaat ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika pulang dari sebuah safar peperangan menuju Madinah, kemudian waktu sholat sudah datang ya, beliau kemudian dikosor. Kata para sahabat, itu rumah-rumah kita kelihatan. Sudah mau sampai di Madinah. Apa kata Ali? Atu'allimunani anis sunnah. Apa kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Ali itu lebih paham tentang sunnah karena belasan tahun bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang bilang itu rumah-rumah kita kelihatan itu tabi'in yang tidak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah begini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rumah-rumah kelihatan di Madinah, tapi masih dalam perjalanan pulang, belum sampai rumah, ya, belum sampai ke tempat mereka mukim. Oleh karena itu kembalikan kepada uruf. Kalau umpamai orang Bandung ke Cianjur, apakah sudah dianggap safar? Coba lihat umumnya orang Bandung kalau pergi ke Cianjur itu sudah bilang nyaba apa belum, ya? Sudah orang kelihatan bawa bekalnya beda, dandanannya beda, pakai sepatu. Biasanya pakai sandal jepit kalau ke pasar ya. Ini pakai sepatu, mandi dulu. Biasanya nggak mandi 3 hari. Ini mandi gaya. Kemana? Nyaba. Kemana? Cianjur. Wah, nyaba berarti udah safar ya. Kalau uruf menyatakan itu safar, maka safar. Kalau belum, maka belum. Jadi tidak dilihat dari apa? Dari jarak yang ditempuh. Ya. Kalau juga tidak dilihat dari seberapa cepat perjalanan itu dan seberapa melelahkan. Walaupun cepat tidak melelahkan, tapi jaraknya sudah safar. Seperti dari sini ke Malaysia, dari sini ke Singapura, ya. Orang pakai pesawat hanya 2 jam ya. Begitu naik belum terbang sudah tidur, begitu bangun sudah sampai. Capek enggak, lelah tidak, berkeringat juga tidak ya. Tapi jaraknya ribuan kilometer dari sini ke Singapura, dari sini ke Kuala Lumpur, pakai pesawat umpamanya. Safar apa tidak? Tetap safar. Nah sekarang dari Selacau umpamanya ke Lagadar, ya, tapi jalan kaki ngoprot kesang ya, bari memanggul karung. Ya berat. Apa safar? Tidak ya. Tidak safar. Walaupun payah, berat dan waktu jarak tempuhnya mungkin 3 atau 4 jam. Tetap itu tidak terhitung safar. Jadi kembalikanlah kepada urf. Wallahu a'lam. Terakhir ini ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Telepon atau itu SMS? Ke WA barangkali ada kaitan dengan yang tadi Ustaz.
Assalamualaikum, dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Mau bertanya, pernah ada pengalaman saya umroh pada bulan Ramadan, pergi dari Bandara Suta jam 5 sore, seharusnya 45 menit lagi kami buka puasa. Tapi karena di pesawat jadwal buka harus sesuai waktunya pada tempat yang kita lalui, maka waktu berbuka sangat mundur. Kenapa aturan safar di pesawat tidak dipakai? Sehingga kalau ada sebagian orang yang tidak tahan bisa berbuka katanya. Kenapa itu protes ke kita apa ke maskapai? Wallahualam. Iya, saya juga pernah mengalami ya. Suatu saat Ramadan mau umroh. Dari terbang itu jam 5. Jadi sekitar sejam lagi buka kalau waktu Jakarta. Tapi karena begitu pesawat ini terbang mengejar matahari ke arah barat kan, ke arah barat, ya. Jadi lama, baru maghrib sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Maka kita tidak boleh berbuka berdasarkan waktu Jakarta karena kita sudah tidak di Jakarta lagi, ya. Di Jakarta jam 6 sudah maghrib, tapi karena kita pakai ke pesawat ke arah barat, saat itu matahari masih terang benderang. Baru jam 10 atau setengah 11 waktu Indonesia Barat, nah barulah di sana entah di negeri India mungkin, entah di negeri yang lain gitu kita, baru maghribnya saat itu ya gitu. Jadi seluruh ibadah yang didasarkan pada waktu, baik sholat ataupun berbuka, itu waktu yang dipakai adalah waktu di tempat kita hidup saat itu. Sama dengan sholatnya ya. Saya pernah umpamanya mau umroh berangkat jam 11:30 take off-nya. Setengah jam lagi di Jakarta itu sudah adzan zuhur. Tapi karena kita terbang menuju mengarah ke matahari lama. Jadi pas jam 12 waktu Indonesia, waktu Jakarta sudah zuhur, kita mah belum, nggak boleh sholat dulu karena belum waktunya, ya. Nah, terus gimana? Bisa tanya ke pilot, ya. Bisa tanya ke kru, nanti mereka tahu apakah waktu zuhur itu sudah masuk apa belum. Tanya ya ke pramugarinya, ke pramugari atau pragawati, pramugari suka terbalik. Flight attendantnya tanya, ini kapan waktu zuhur? Kalau dia nggak tahu nanya ke pilot, ke kapten. Nanti kapten akan beritahu. Kata si flight attendant itu, nanti saya akan kasih kabar kalau sudah masuk, Bapak duduk di sini. Dan pada waktunya mereka memberitahu, ya. Jadi ibadah apapun, baik saum ataupun sholat, yang didasarkan kepada waktu, maka waktunya adalah waktu di tempat kita hidup, ya. Nah, umpamanya ada orang Papua pergi ke Jakarta, ya. Apakah jadwal sholat dan saumnya itu buka ataupun sahur mengikuti waktu Papua karena dia orang Papua? Ataukah mengikuti Jakarta karena dia di Jakarta? Mengikuti Jakarta karena dia sedang berada di Jakarta walaupun orang Papua, ya. Demikian juga orang Saudi ke sini ke Indonesia. Apakah waktu sholat dan waktu saumnya mengikuti orang Indonesia atau mengikuti Saudi? Ya, mengikuti orang Indonesia karena dia ada di Indonesia. Begitulah, ya. Oleh karena itulah kalau umpamanya kita saum kemudian pergi pakai pesawat ke arah barat, wayahna kata orang Sunda namanya, wayahnya gitu, kita harus berbuka berdasarkan waktu di tempat kita hidup. Jangan lagi mengikuti waktu Jakarta karena kita sudah tidak lagi ada di Jakarta, ya. Nanti berat dong. Kalau mau berat silakan buka, tapi itu batal bukan buka. Nanti qadha, dan kita boleh karena safar. Apalagi waktunya panjang, ya. Tapi insya Allah dengan iman tidak akan madarat dan akan kuat. Yang jelas tergantung sebesar apa syahwat kita terhadap makanan saat itu, ya.
Sebesar apa iman kita? Apakah kalah dengan syahwat kita terhadap makanan atau tidak? Ya, tidak akan madarat insya Allah. Oleh karena itulah sekali lagi, kalau memang tidak kuat, tidak tahan keburu lapar, silakan makan, minum, disediakan oleh pesawat saat itu diberi, mau dimakan mangga, tentu oke tidak apa-apa gitu ya. Kalau kita lapar makanlah, tapi nanti qadha. Waktu itu saya umumkan ke jamaah sekalian, kita belum buka nih. Walaupun di Jakarta sekarang sudah adzan, karena kita sudah tidak di Jakarta lagi. Siapa yang mau makan silakan makan, tapi itu batal loh. Tapi nanti diqadha dan tidak dosa karena kita musafir, ya. Tapi siapa yang mau bersabar sekitar 3 atau 4 jam lagi, maka silakan juga kalau tidak memberatkan, ya. Sehingga tidak memiliki hutang. Demikian, wallahu alam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.